Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Nur Saputra dengan NIM 212111231. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pembentukan ilmu fikih siyasah. Fikih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majmu' yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan siyasah. Pengertian fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu faqaha yufaqihu faqihun, yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Menurut Imam At-Tirmizi, fikih adalah memahami hakikat tentang sesuatu sampai kepada akar-akarnya. Fikih secara istilah adalah ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan hukum syara yang bersifat perbuatan amaliyah dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, fikih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang berbicara tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sumber-sumber hukum fikih siyasah yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ruang lingkup fikih siyasah. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Di antaranya ada yang menetapkan 5 bidang, namun ada pula yang menetapkan pada 4 atau 3 bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi 8 bidang. Yang pertama, menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup 1. Kebijaksanaan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan siyasah dusturiyah. Yang kedua, ekonomi dan militer siyasah maliyah. Yang ketiga, peradilan atau siyasah qadhiyah. Yang keempat, hukum perang siyasah harbiyah. Yang kelima, administrasi negara siyasah idariyah. Menurut Ibnu Taimiyah, meringkasnya menjadi 4 bidang kajian, yaitu yang pertama, peradilan, yang kedua, administrasi negara, yang ketiga, moneter, yang keempat, hubungan internasional. Menurut Hasbi Al-Siddiqi, ahli hukum Indonesia, membaginya atas 8 hukum, yaitu yang pertama, politik perundang-undangan, yang kedua, penetapan syariah atau hukum, yang ketiga, peradilan, yang keempat, moneter, yang kelima, administrasi, yang keenam, luar negeri, yang ketujuh, pelaksanaan undang-undang, dan yang kedelapan adalah peperangan. Selanjutnya, berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama, siyasah al-dusturiyah. Siyasah al-dusturiyah adalah siyasah yang mengkaji politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi perkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah oleh birokrasi atau lembaga eksekutif. Yang kedua, fikih dauliyah. Siyasah dauliyah adalah hubungan internasional, yakni mengatur hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, atau mengkaji politik luar negeri yang mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim. Yang ketiga, siyasah al-maliyah. Siyasah al-maliyah adalah siyasah yang mengkaji keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Amin. Terima kasih.